Shalom anak-anak, saya Teacher Nata. Nah, hari ini saya akan mengajar bersama Teacher Lin. Shalom anak-anak yang terkasih, puji nama Tuhan. Hari ini Teacher Lin dan juga Teacher Nata akan mengajarkan tentang jenis-jenis kasih. Tujuannya supaya teman-teman mengenal jenis-jenis kasih yang ada dalam Alkitab dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Balik langit dan bumi, bersyukur Tuhan untuk kesempatan terindah kami boleh bersama-sama mengikuti pembelajaran pendidikan agama pada saat pagi hari ini. Tuhan tolong setiap kami, bukakan telinga kami, bukakan pemikiran kami untuk fokus belajar mengenal kasih yang ada dalam Alkitab. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Inilah doa dan seruan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Sekarang, Teacher akan menampilkan sebuah video. Nah, Teacher harap anak-anak semua memperhatikan video ya, karena di dalam video ini ada penjelasan-penjelasan tentang kasih-kasih. Halo, hari ini Teacher Lin dan Teacher Nata akan menjelaskan tentang jenis-jenis kasih. Yang pertama adalah kasih agape. Kasih agape merupakan kasih yang tidak memiliki syarat atau tidak berbatas. Artinya, kasih ini tidak mengharapkan balasan dari yang diberikan kasih. Istilah agape berasal dari Yunani yang berarti cinta yang tidak mementingkan diri sendiri. Yang kedua adalah kasih filia atau filio. Artinya kasih yang terjadi di lingkungan sahabat atau persaudaraan. Maksudnya, kasih ini terjadi apabila ada hubungan persahabatan. Sifat kasih ini merupakan kasih yang saling menyenangkan, saling mengagumi, dan saling menguntungkan satu sama lain. Kasih selanjutnya ada namanya kasih eros. Nah, kasih eros ini adalah kasih yang muncul karena adanya perasaan mengiringi sesuatu. Nah, biasanya kasih eros ini digambarkan dalam bentuk cinta kasih terhadap lawan jenis. Nah, kasih eros ini juga melibatkan jiwa dan perasaan manusia. Lalu yang terakhir ada namanya kasih storge, di mana kasih ini dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Begitu juga sebaliknya. Bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak bisa memahami video tadi? Nah, jadi di sini Teacher Lin akan berikan contoh ya. Yang pertama dari kasih agape. Jadi kasih agape itu adalah kasih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dia rela untuk menebus dosa kita semua, karena Tuhan itu memiliki kasih yang besar dan tak bersyarat. Tuhan tidak mengharapkan imbalan dari darah yang telah Ia curahkan di atas kayu salib. Nah, teman-teman kalau tahu sebenarnya darah Tuhan itu adalah darah yang mahal. Karena darah Tuhan Yesus adalah darah yang tidak bercacat dan tidak bercela. Nah, Tuhan Yesus tidak pernah melakukan kesalahan, tapi Ia harus dihukum di atas kayu salib. Karena Ia memiliki kasih agape itu, kasih yang tanpa batas, kasih yang tidak memiliki imbalan dan tidak bersyarat. Tuhan mau loh menebus kita semua tanpa pandang bulu, tidak memandang rupa, warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata. Tuhan tidak memperhatikan itu semua. Nah, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa loh menerapkan kasih agape. Caranya dengan apa? Nah, kita membantu orang tua kita tanpa imbalan. Kita membantu bersih-bersih, bantu untuk cuci piring, atau bantu keperluan rumah lainnya. Nah, teman-teman bisa melakukan itu di rumah. Oke? Nah, untuk contoh yang kedua, ada kasih filia atau fileo. Nah, kasih ini digambarkan sebagai hubungan Tuhan Yesus dengan sahabatnya. Teman-teman harus memilih sahabat yang baik, yang mampu memberikan keuntungan kepada teman-teman, begitupun sebaliknya, teman-teman pun harus memberikan keuntungan kepada temannya. Nah, keuntungan dalam hal ini bukan berarti harus selalu dalam bentuk finansial,
tidak harus berbentuk uang. Contohnya ketika teman-teman ingin curhat, sahabat teman-teman ada. Dan ketika sahabat ingin bercerita, ingin curhat, teman-teman pun juga harus ada di sebelah sahabatnya. Nah, ini adalah hubungan yang saling menguntungkan. Oke? Nah, saya berikan kepada Teacher Nata untuk memberikan contoh dari kasih eros dan kasih Sekarang storge. teacher menjelaskan yang pertama ada kasih selanjutnya ada kasih eros. Nah, di mana kasih eros yang sudah dijelaskan dalam video itu memberikan pengertian bahwa kasih eros itu adalah kasih yang menggambarkan perasaan mengingini seperti itu. Nah, bisa juga kasih ini digambarkan dengan memiliki perasaan terhadap lawan jenis. Nah, contohnya bisa kita lihat ya. Anak-anak pasti akan mengalami yang namanya masa pacaran. Nah, di masa inilah ada kasih eros seperti itu. Nah, tidak hanya di masa pacaran saja, tapi kasih eros juga bisa dilihat di pasangan suami istri yang sudah menikah. Nah, jadi kasih eros ini lebih kepada sifat atau perasaan yang ingin mengingini sesuatu. Seperti itu contoh dalam sebuah hubungan tadi itu ya, ada pacaran dan juga hubungan suami istri. Nah, selanjutnya kasih yang terakhir ada kasih storge. Nah, di mana kasih ini sudah dijelaskan dalam video itu, kasih terhadap orang tua pada anak, ya. Begitu juga sebaliknya, anak terhadap orang tua. Jadi ini lebih kepada orang tua dan anak ya. Kalau yang tadi filia lebih kepada saudara ataupun sahabat. Seperti itu. Nah, teman-teman, supaya lebih mengingat keempat kasih ini, Teacher Lin akan memberitahukan bahwa keempat kasih ini bisa disingkat menjadi 4 huruf. A, F, E, S. A, F, A untuk agape, F untuk filia, E untuk eros, dan S untuk storge. Teman-teman ingat ini ya. Nah, supaya lebih paham, silakan teman-teman bergabung kepada Google Classroom. Teman-teman sudah punya kan? Masukkan kode 5GGHII ya. 5GGHII. Nah, teman-teman masuk ke Classroom ya. Iya, betul sekali Teacher Lin. Jadi, anak-anak gabung di Google Classroom ya. Karena di Google Classroom, Teacher Lin dan juga Teacher Nata sudah menyiapkan tugas yang harus anak-anak kerjakan. Ya, tugasnya itu adalah anak-anak harus mencari contoh-contoh lain dari penerapan kasih yang sudah Teacher Lin dan juga Teacher Nata jelaskan. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas-tugas itu, jangan lupa kirimkan tugas itu di Google Classroom ya. Jangan lupa di-turn in supaya tidak terlambat. Nah, nanti teacher akan memberikan komentar atau feedback jika ada yang salah. Nah, anak-anak bisa perbaiki itu. Nah, kalau yang sudah tepat dan juga sudah benar semua, teacher akan kembalikan dan teacher harap anak-anak semua mempelajarinya ya. Tidak hanya cukup dikerjakan saja, tetapi dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman bisa menjawab secara cepat dan tepat, teacher akan memberikan reward kepada masing-masing anak 3 poin. Nah, luar biasa kan? 1 poinnya berisi 5 nilai. Jadi sudah dapat 15 poin ya. Nah, ini hanya berlaku untuk 5 anak yang tercepat dan paling tepat. Jadi, setelah pembelajaran ini, silakan teman-teman kerjakan sebisa mungkin. Oke? Nah, kalian sudah mengerjakan tugas-tugas yang ada di Google Classroom dan juga teacher sudah memberikan feedback ya. Dan yang lebih penting sudah mendapatkan reward ya dari Teacher Lin. Nah, sekarang kita akhiri kelas kita sekarang ya. Jadi pembelajaran kita cukup di sini.
Nah, tapi sebelum kita keluar dari Zoom, kita mau berdoa dulu bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Saya bersyukur saya boleh belajar bersama-sama bersama Teacher Lin dan juga Teacher Nata. Berkati kami ya Bapak, supaya pembelajaran ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati aktivitas kami selanjutnya, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah, teman-teman jangan lupa untuk mengisi absensi di Google Form ya. Nah, jangan lupa segera mengerjakan tugas supaya boleh mendapatkan poin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati ya teman-teman. God bless you. Terima kasih.